Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sindi Martika. Saya mahasiswa PPG Daljab Angkatan 1 Universitas Veteran Bandung Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau melaksanakan kegiatan layanan klasikal dengan tema bahaya merokok, di mana teknik atau pendekatan yang saya gunakan adalah eksperimental learning. Nah, ini adalah kartu peserta ujian saya yang sudah saya print. Jadi gitu saja. Langsung saya akan melaksanakan kegiatan layanan klasikal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali dalam kelas Zoom kali ini. Semoga kalian senantiasa diberi kesehatan, semangat terus dalam segala aktivitas, khususnya dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Memang selama pandemi corona ini kurang lebih mungkin sudah 10 bulan ya, atau 8 bulan. Kalian melaksanakan pembelajaran itu menggunakan atau secara daring jarak jauh. Saya yakin di antara kalian mungkin sudah bosan, sudah jenuh. Karena pembelajaran jarak jauh itu tidak seenak dengan pembelajaran tatap muka. Apalagi mungkin yang rumahnya itu di daerah agak pelosok lah, sinyalnya susah, atau mungkin beli kuotanya jauh, HP-nya kadang nggak support. Itu emang kalau buat pembelajaran jarak jauh agak susah. Tapi harapan Pak Guru kalian harus tetap semangat terus biar kalian kedepannya bisa menjadi orang sukses. Dan kita berharap, kita berdoa semoga pandemi corona ini bisa cepat berlalu sehingga kehidupan kita, pembelajaran kita bisa kembali normal seperti dulu lagi. Gitu ya. Oke, dalam kesempatan ini Pak Guru ingin menyampaikan beberapa materi, di mana materi ini nanti insya Allah akan bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Namun sebelum Pak Guru menjelaskan atau menyampaikan materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pelaksanaan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ya, Pak Guru minta salah satu untuk memimpin berdoa. Siapa yang berkenan? Atau mungkin Pak Guru tunjuk aja. Mas Asnan bisa minta tolong untuk dipimpin berdoa. Pajri. Halo, Mas Asnan aja. Iya, Pak. Monggo silakan. Oke, buat teman-teman semua, sebelum kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini, semoga diberikan kelancaran sampai akhir. Berdoa dipersilakan. Selesai. Ya. Terima kasih Mas Asnan atas partisipasinya dalam memimpin berdoa. Oke, selanjutnya Pak Guru juga ingin mengecek ingin mengecek seberapa banyak yang sudah hadir dalam kelas ini. Ada 17 ya sama Pak Guru, berarti ya udah cukup lumayan banyak lah ya. Oke, next. Berarti hari ini itu Pak Guru akan menyampaikan materi tentang bahaya merokok bagi remaja. Jadi setelah penyampaian materi ini harapannya kalian bisa tahu apa itu rokok, bahan-bahan berbahaya apa saja yang terkandung dalam rokok, dan bagaimana kiat atau cara agar kita tidak terjerumus dalam perilaku merokok. Ya, cuma sebelum Pak Guru menyampaikan materi, ada sedikit kayak ya kita apa ya
pemanasan dulu lah. Ya. Jadi Pak Guru ada beberapa pertanyaan buat kalian. Itu namanya ice breaking. Cuma untuk ice breaking kali ini tidak apa ya, tidak berhubungan dengan teka-teki. Cuma Pak Guru ada cerita atau beberapa pertanyaan lah ke kalian. Ya. Jadi gini, seandainya kalian disuruh memilih untuk menjadi orang miskin, orang sederhana, orang kaya, itu Pak Guru pasti jamin kalian semua akan memilih untuk menjadi orang kaya. Gitu ya. Pastilah nggak ada orang di dunia ini yang pengen jadi orang miskin, pasti pengen jadi orang kaya. Karena dengan kita kaya, banyak uang, banyak harta, kita bisa membeli apa yang kita inginkan. Nah, ngomong-ngomong masalah menjadi kaya, di sini apakah ada yang tahu siapa orang terkaya yang ada di Indonesia? Pak Tri, silakan jawab, diaktifin dulu mikrofonnya. Siapa? Raffi Ahmad. Raffi Ahmad. Oke, apakah ada punya jawaban lain? Baim Wong. Mbak Im Wong. Oke, ada yang punya jawaban lain? Orang terkaya di Indonesia? Oke, Mas Saiful. Mardiah pasti boleh. Mardiah. Budi Hartono. Budi siapa? Budi Hartono. Budi Hartono itu siapa? Mang Udin. Gak tahu. Saiful, barangkali punya jawaban? Budi Hartono itu orang terkaya nomor 1 di Indonesia. Iya, bentar. Ini Novi ya, Mbak Novi ya. Yup. Budi Hartono orang terkaya di Indonesia. Itu yang Bos ini. bos apa? Bosnya Bos Jarum. Jarum. Terkaya di Bos beras. dunia yang sholat sebelum sholat subuh, sholat sunnah subuh. Sampai itu yang jawab, Samian. Orang terkaya di Indonesia itu yang sholat subuh, sholat sunnah. Enggak, maksudnya orang terkaya di sini itu yang punya artian, punya materi, Aslinya maknan. punya uang, Beneran. materi yang banyak lah, mobil, rumah gede, investasi, saham di mana-mana. Tadi ada yang betul jawaban dari Mbak Novia, ini namanya pakai tulisan Jepang, jadi Pak Guru Novi bener ya? Oke. Iya Google. Kok bukan? Apa sih? Ini Nopi, tulisannya kok Jepang. Oh iya Nopi. Iya betul. Jadi orang terkaya di Indonesia nomor 1 itu, Pak Guru agak lupa namanya, cuma Hartono itu yang memiliki perusahaan gudang garam. Iya Gudang garam benar. tahu ya, gudang garam itu bukan garam dapur yang buat masak, melainkan gudang garam itu perusahaan rokok terbesar yang ada di Indonesia. Perusahaan rokok. Jadi memang Selamat datang. jadi memang dengan bisnisnya itu menjual rokok, dia menjadi orang yang sangat kaya raya di Indonesia dengan total kekayaan kalau nggak salah kurang lebih itu 500 triliun. Banyak ya? Banyak sekali. Bikin ini. Oke, selanjutnya pertanyaannya mungkin hampir sama. Orang terkaya nomor 2 di Indonesia, apakah ada yang bisa jawab? Nomor 2, kalau tadi kan nomor 1. Nomor 2-nya siapa? Halo? Yang bisa jawab boleh angkat tangan. Aktifkan mikrofonnya. Tadi kan nomor 1. Nah ini nomor 2-nya siapa? Coba orang terkaya di Indonesia. Just no limit. Masih belum tepat. Yang lain? Orang yang memiliki Mall Transmart. Mall Transmart. Itu siapa ya? Pemilik Jogja Mall. Salah. Transmart lah dan Belum tepat. Ini angkat tangan. Oh. Ya, Mbak Novi lagi. ya, itu mah di Michelle, Google Pak, Pak Michelle. nyarinya. Saya di Google ya. Hebat itu bagus loh. Dia punya inisiatif ya. Keren. Oke, langsung aja ya. Biar waktunya sudah nggak betul. Jadi orang terkaya nomor 1 kan tadi pemilik gudang garam, perusahaan rokok yang sangat besar yang ada di Indonesia. Nah, yang di posisi 2 itu, Pak Guru juga agak lupa namanya, cuma dia juga bos di
perusahaan jarum. Jarum bukan jarum yang buat jahit, tapi jarum perusahaan rokok. Sama. Iya, Pak. Jadi satu kedua itu orang terkaya dipegang sama perusahaan gudang garam sama perusahaan jarum. Mereka berdua itu bisnis di bidang rokok, dijual ke Indonesia dan menjadi orang yang sangat kaya di Indonesia. Nah, cuma ini ada cerita menarik nih dari bos-bos kaya tersebut. Ini memang walaupun dia sangat kaya dan memiliki perusahaan rokok, itu ada cerita menarik. Jadi suatu ketika ini ada pegawai yang tanya atau ngobrol ke bosnya. Pertanyaannya seperti ini. Bos, selama saya kerja di sini bertahun-tahun, kok saya nggak pernah melihat bos itu merokok? Itu tanya pegawai ke bosnya. Dan bosnya pun menjawab, iya memang betul. Saya memang dari dulu nggak pernah merokok. Pak Adit. Nah, tapi pegawainya tanya lagi, loh, bos kan ini yang punya perusahaan rokok, bos pengen rokok apa aja pasti bisa, kok kenapa nggak merokok? Lalu bosnya pun menjawab, ya memang saya yang memiliki perusahaan rokok ini, saya pengen rokok apa aja sebenarnya bisa. Cuma memang saya paham bahwa rokok itu tidak baik untuk kesehatan. Rokok itu ya banyak bahan-bahan yang memang tidak baik untuk tubuh. Rokok memang tidak langsung membuat orang mati, tapi rokok akan gampangannya bisa menyebabkan badan kita menjadi rentan terhadap penyakit dan akhirnya bisa cepat meninggal. Kalau saya cepat meninggal, nanti siapa yang akan menikmati kekayaan saya ini? Nah, makanya saya tidak akan rokok supaya saya memiliki umur yang panjang dan saya bisa menikmati kekayaan saya. Nah, itu bos rokok aja, orang terkaya itu nggak rokok karena dia tahu bahwa kandungan rokok itu sangat tidak baik untuk tubuh. Itu ya. Baru dengar cerita ini, aku udah pernah dengar sebelumnya. Itu kalau kalian nggak percaya bisa searching di YouTube atau di Google. Itu memang bos rokok yang punya gudang garam dan punya jarum itu, walaupun dia bos di perusahaan rokok, dia nggak merokok, nggak merokok. Karena dia paham betul bahwa kandungan yang ada di dalam rokok itu tidak baik untuk kesehatan manusia. Oke, itu awal pembuka dari penyampaian materi Pak Guru hari ini. Jadi nanti Pak Guru akan menjelaskan kenapa kok rokok bisa disebut sangat berbahaya bagi manusia. Ini Pak Guru jelaskan lewat slide PowerPoint. Bahaya rokok, nah itu yang akan kita bahas hari ini. Saya yakin kalian semua, bahkan bukan hanya kalian, tapi entah itu anak kecil, dewasa, sudah tua, entah itu wanita, laki-laki, pasti pernah melihat atau tahu apa itu rokok. Nah, ini deskripsinya seperti ini nih kalau rokok. Nah, bisa kelihatannya, rokok itu adalah tembakau yang dibalut berbentuk silinder dari kertas maupun dari berbagai jenis daun berukuran antara 70 mm hingga 120 mm dengan diameter itu 10 mm. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup melalui mulut pada ujung yang lainnya. Oke, dari deskripsi ini emang agak ini, tapi kalau kalian langsung melihat bentuknya, nah ini. Nah, ini rokok seperti ini. Jadi tembakaunya itu ada di bagian putih ini, dibalut sama kertas yang tipis. Nah, yang bagian coklat ini adalah kayak semacam busa. Dia namanya filter. Cara penggunaannya dibakar di salah satu ujungnya. Kalau sudah dibakar, nanti diisep pakai mulut. Jadi kayak gini saja. Nah, itu ada contohnya cara pemakaiannya, tapi tolong jangan dicontoh ya. Ini hanya sebatas gambar saja. Tolong jangan kalian karena lihat gambar ini kalian malah jadi terinspirasi pengen rokok. Jangan, nanti malah Pak Guru yang disalahkan. Pak Guru di sini mau menyampaikan materi bahaya merokok, malah kalian terinspirasi merokok udah bahaya nanti. Nah gini, jadi yang di mulut itu yang bagian busa ini yang dibakar ujungnya yang warna putih tembakau. Rokok. Kenapa rokok bisa dibilang sangat berbahaya? Karena
bahan-bahan yang ada di dalam rokok itu memang sangat tidak baik bagi kesehatan manusia. Nah, kalau untuk remaja, itu biasanya kenapa kalau remaja sampai terjun ke perilaku merokok, itu yang pertama adalah pengaruh orang tua. Jadi kondisi keluarga yang tidak harmonis, apalagi untuk anak laki-laki nih. Di rumahnya mungkin orang tuanya sering bertengkar, sering ribut, sering ada masalah, akhirnya dia lari pelampiasannya ke hal-hal yang negatif, mungkin yang salah satunya merokok. Jadi memang kalau ada di antara kalian, ya semoga sih jangan ya. Di keluarganya mungkin tidak harmonis, orang tua sering berantem, itu akan rentan untuk terjerumus ke perilaku negatif, mungkin salah satunya adalah merokok. Terus yang kedua, alasan remaja merokok itu pengaruh teman. Ini sangat sering terjadi dan ini faktor terbesar menurut Pak Guru. Jadi kalian mungkin awalnya tidak suka yang namanya rokok, tidak tahu bahkan. Cuma karena kalian bergaul dengan teman-teman yang suka merokok, baik laki-laki ataupun perempuan, lah kalian akhirnya ikut-ikutan. Oh, mungkin diajak sama temen, udahlah rokok aja, biar kelihatan keren katanya. Padahal mah menurut Pak Guru ya nggak ada keren-kerennya kalau anak itu merokok. Jadi pengaruh teman itu sangat besar. Kalau kalian berteman dengan anak-anak yang istilahnya negatif, maka kalian akan terbawa ke perilaku negatif. Sebaliknya, kalau kalian mempunyai teman-teman yang berprestasi, bagus, aktif di organisasi, maka Pak Guru yakin kalian akan menjadi anak atau remaja yang berprestasi juga. Jadi bukannya Pak Guru ngajar untuk milih-milih teman, tapi kalau bisa teman yang katakanlah tidak baik, yang suka ngajak-ngajak ke hal negatif, mending dijauhi. Bertemanlah sama anak-anak yang memang berprestasi, ajak sholat, ngajak ngaji, ajak belajar kelompok, itu temannya bagus yang seperti itu. Ya. Alasannya yang ketiga kenapa remaja merokok, nah ini pengaruh iklan. Di Indonesia sendiri, mungkin bisa kalian lihat di TV, itu nggak ada iklan rokok itu yang jelek. Iklannya pasti keren-keren sekali. Bintangnya ganteng-ganteng, bagus. Apalagi yang gudang garam. Apa itu yang sampai slogannya itu dijadiin itu ya, yang My Trip My Adventure. Pasti kalian pernah dengar ya. Nah itu kan slogannya dari rokok. Nah ini gudang garam, salah satu rokok yang paling besar di Indonesia. Nah itu anak biasanya kalau lihat sesuatu yang keren-keren, yang bagus, itu pasti akan meniru. Wah, itu kok orang hebat sekali ya rokok ya, kayaknya kelihatan keren sekali. Nah, akhirnya mereka ikut-ikutan, biar seolah-olah itu terlihat keren. Padahal ya sama sekali kalau menurut Pak Guru ya enggak. Udah boros, ngabisin uang. Rokok itu kan lumayan, satu bungkusnya mungkin harganya bisa nyampe 20 atau 25 ribu. Bahkan kalau yang mahal itu nyampe 40 ribu mungkin. Itu kan daripada buat beli rokok, mending buat beli keperluan yang lain yang lebih penting. Ya. Jadi kalau misal ada iklan yang menurut kalian keren, apalagi itu tentang rokok, jangan ikut-ikutan. Udah jadi diri kalian apa adanya. Yang keren itu kalau sholat 5 waktu di masjid, terus itu keren. Bukannya anak yang rokok. Ya. Nah, mungkin bisa kalian baca di situ bahaya rokok. Rokok itu bukan berbahaya, maksudnya bukan hanya rokoknya, maksudnya batang rokoknya, tapi asapnya pun sangat berbahaya bagi manusia. Ini batang rokok mengandung 44.000 bahan kimia. Nah, mungkin bisa dibaca. Yang sebelah kiri itu racun atau zat yang ada di dalam rokok, dan yang sebelah kanan itu asapnya. Jadi kalau misal kalian nggak merokok, tapi kalian berada di sekeliling orang-orang yang merokok, itu kalian sudah merasakan dampak negatif dari rokok tersebut. Karena asapnya pun itu tidak bagus untuk kesehatan manusia. Kalau secara garis besar mah, itu zat-zat yang berbahaya di rokok, itu yang pertama tar. Tahu tar? Nggak tahu ya. Tar itu salah satu bahan yang sangat berbahaya yang ada di rokok. Tar itu biasanya dipakai untuk mengaspal jalan. Tahu ya, yang sangat hitam itu loh.
tar. Kalau nggak percaya kalian mungkin bisa searching di Google. Tar itu salah satu bahan yang buat bahan baku aspal. Nah itu diaplikasikan ke rokok. Tar ini yang bisa menyebabkan paru-paru seseorang itu yang tadinya kelihatan sehat, kelihatan merah, itu menjadi hitam. Kenapa bisa sampai hitam? Ya karena itu terpapar zat tar. Jadi tar kalau udah nempel ke paru-paru, yaitu akan mengendap dan nggak bisa hilang. Makanya kalau misal udah rokok selama bertahun-tahun, udah lama, itu pasti paru-parunya akan hitam. Nah itu efek dari zat yang namanya tar. Sangat berbahaya sekali. Ya bisa menyebabkan kanker juga lah itu yang namanya tar. Terus yang kedua itu ada nikotin. Nikotin itu nggak kalah bahayanya sama tar. Nikotin itu bukan mungkin ya, itu salah satu zat yang ada pada kayak apa ya, narkoba gitulah, yang bisa menyebabkan efek kecanduan bagi seseorang. Jadi kalau kalian sudah merokok, udah beberapa kali, terus ngerasa pengen lagi, lah itu kalian udah apa ya, terpapar oleh zat nikotin. Karena yang namanya nikotin itu zat yang bisa menimbulkan kecanduan bagi seseorang. Jadi kalau kalian misal udah kecanduan sama itu nikotin yang ada dalam rokok, kalau kalian nggak rokok beberapa jam atau beberapa waktu, itu kalian akan merasa gelisah, pikirannya nggak tenang. Itu karena efek nikotin yang ada pada rokok sudah apa ya, udah merosak ke otak kalian lah pokoknya. Jadi kalau udah kecanduan itu bahaya. Bisa merusak saraf dan juga bisa menyebabkan beberapa penyakit kanker. Itu mungkin zat lainnya masih banyak lagi, cuma mungkin nggak bisa Pak Guru sebutkan satu-satu karena seperti yang ada di sini ada 4.000. Kalau 4.000 Pak Guru jelasin semua ya nggak nyampe waktunya. Cuma secara garis besar itu zat-zat yang paling apa ya, paling dominan yaitu tar sama nikotin. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk materi selanjutnya gini aja, Pak Guru mau menanyakan video. Nanti dari video itu durasinya paling 3 menit. Setelah nonton video, silakan nanti mungkin ada beberapa yang apa ya, menyampaikan pendapat tentang video yang ditayangkan. Nah, dari video yang tadi Pak Guru tayangkan, mungkin ada beberapa yang mau menyampaikan pendapat, silakan. Tadi Mas Asnan melambaikan tangan. Moga Mas Asnan bisa menyampaikan. Halo? Halo? Ya, Pak. Ya, moga Mas Asnan. Ya, dari video yang tadi ditayangkan, kita menjadi seorang perokok aktif. Kurang lebih itu akan terjadinya seperti itu. Ya, nggak terlalu berefek seperti yang di video tadi. Mungkin itu yang sudah menjadi perokok aktif itu sudah bertahun-tahun, mungkin bisa jadi lebih buruk dari yang tadi. Seperti yang tadi awalnya selang itu bersih, putih, jadi hitam gelap dan ada cairan kotor yang sedikit tidak enak dipandang lah. Kurang lebih itu juga bisa terjadi kepada paru-paru seorang perokok
yang tadinya paru-paru mereka itu sehat, bersih, karena mereka sering merokok, jadi zat-zat yang ada di dalam rokoknya itu mengendap di dalam paru-paru ataupun bagian-bagian yang lain yang ada di organ tubuh manusia. Ya, oke, Mas Hasnan. Oke, bagus sekali tadi pendapat dari Mas Hasnan. Ini ada gambar, perlu tampilkan ini perbedaan antara paru-paru orang yang sehat dengan paru-paru orang yang sudah perokok berat. Oke, sudah kelihatan ya gambarnya ya? Ya. Ya, itu di sebelah kiri itu adalah paru-paru yang sehat. Sedangkan yang sebelah kanan itu paru-paru yang tidak sehat yang diakibatkan oleh rokok. Jadi memang bukan hanya bagian luarnya, tapi sampai ke dalam-dalam itu warnanya hitam. Tuh, gambarnya seperti itu. Nah, ini asli ini, penampakan asli dari paru-paru yang sehat dan paru-paru yang tercemar oleh asap rokok. Itu yang warna merah itu paru-paru yang masih sehat, sedangkan yang hitam itu paru-paru yang sudah tercemar oleh asap rokok. Sangat berbeda sekali perbedaannya hitam dan merah segar. Nah, mengenai fakta atau data perokok yang ada di Indonesia, ini dari data yang Pak Guru cari bahwa di Indonesia adalah negara tertinggi perokok di dunia. Jadi Indonesia adalah negara nomor 1 dengan jumlah perokok terbanyak di Indonesia. Bayangkan saja, kita menjadi nomor 1 dengan jumlah perokok terbanyak. Itu berdasarkan data The World Bank, jumlah perokok pria di Indonesia mencapai angka 76%. Sementara menurut Tobacco Atlas, jumlah perokok di Indonesia bertambah 24 juta orang pada 2015 dan 2025. Itu nomor 2, nomor 1 Indonesia, nomor 2 Rusia, nomor 3 Mesir, 4 Cina, dan kelima Bangladesh. Kayaknya ini prestasi yang patut dibanggakan apa enggak ya kayak gini? Kita dapat peringkat nomor 1. Kalau peringkat nomor 1-nya tentang prestasi mungkin bagus, tapi ini tentang perokok. Pantas saja itu orang terkaya di Indonesia itu bisnis rokok. Ya karena jumlah perokok yang ada di Indonesia itu banyak sekali. Nah, dari penyampaian materi kita dari awal sampai tadi itu mungkin kita membahas tentang negatif-negatifnya rokok aja, bahaya rokok. Cuma ya ada sisi positifnya dari rokok yang ada di Indonesia. Seperti yang Pak Guru tampilkan ini, rokok itu menyumbang pajak atau cukai yang sangat besar bagi negara Indonesia. Itu nggak main-main loh ini, kalau tiap tahunnya kontribusi cukai rokok terhadap penerimaan negara Indonesia. Tahun 2015 itu rokok menyumbang cukai ke Indonesia sebanyak 139,5 triliun. Bayangkan saja uang sebanyak itu, ya. Dan tiap tahunnya meningkat. Ini 2016 ada ini menurun nih. Cuma di tahun 2017 meningkat 147,7 triliun. 2018 16,29 triliun. 2019 158,9 triliun dan 2020 targetnya 171,9 triliun. Sangat besar sekali. Ini dibandingkan pemasukan lain itu cukai rokok paling gede di Indonesia. Makanya sampai sekarang itu ya perusahaan rokok berjaya di Indonesia. Kayak yang tadi Pak Guru di awal jelaskan, orang terkaya di Indonesia nomor 1 nomor 2 ya dipegang sama bos rokok. Karena konsumen atau konsumsi orang Indonesia terhadap rokok itu sangat tinggi. Nah, bukan next ya, ini udah cukup. Berarti mungkin itu saja yang Pak Guru bisa sampaikan. Cuma sebelum Pak Guru tutup, ini Pak Guru pengen coba menanyakan ke kalian. Berdasarkan dari materi yang udah Pak Guru sampaikan, menurut kalian cara atau kiat agar kita tidak terjerumus dalam perilaku merokok itu seperti apa? Mungkin bisa disebutkan 1, 2, atau 3 boleh. Mungkin siapa?
Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Cara agar kita tidak terjerumus dalam perilaku merokok. Gimana caranya? Ya? Gimana caranya? Halo, Mbak Novi. Harus bertekad, Harus bertekad kuat. Iya. Ya, Hmm. terus ya kalau emang dari dulunya itu pecandu rokok berat itu mulai dikurangi setiap harinya gitu. Salah satunya dengan memakan permen. Ya, ya, bagus. Ada lagi, Iya. Mbak Novi? Apa Dapat ini? itu? Ada apa ya? Tadi apa? Niat. Apa? Iya, Terus niat. Terus ya selalu mendekat diri kepada Allah. ya, Banyak-banyak iya, banyak-banyak searching tentang apa ya? Bahaya rokok itu gimana? Terus korban-korban akibat pecandu rokok itu gimana? Kan biar intinya sih awal-awal tuh niat sih. ya, Kalau ada niat ya insya Allah ada jalan. ya, ya. Bagus sekali. Terima kasih Mbak Novi atas pendapatnya. Jadi dari Mbak Novi itu pokoknya intinya niat. Kalau kita niat untuk tidak terjerumus ke perilaku merokok, insya Allah kita nggak bakal terjerumus ke perilaku tersebut. Dan tadi yang disebut Mbak Novi, kalau misalnya udah merokok berat, ya mulailah dikurangi. Yang tadinya sehari mungkin bisa habis 10 batang, besoknya dikurangi jadi 9, besoknya lagi 8. Terus demikian seperti itu setiap hari sampai tidak merokok lagi. Oke, apa ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Silakan langsung diaktifin aja mikrofonnya, nggak apa-apa. Mas Asnan, ya Mas Asnan, ya silakan disampaikan pendapatnya. Apa menurut Mas Asnan cara agar kita tidak terjerumus ke perilaku merokok? Yang pertama itu kita perkuat iman, Pak. Karena kalau kita udah niat tapi iman kita itu masih belum kuat, tapi kalau misalnya ada teman yang ngajak itu pasti, kalau imannya belum ada itu pasti cobalah lebih baik kata teman enak. Nah, kebanyakan itu bermula dari hal-hal yang seperti itu. Awalnya mencoba sekali, 2 kali, karena efek dari zat yang ada di rokok itu yang seperti tar dan nikotin itu memiliki efek seperti halnya narkoba, yaitu efek kecanduan. Oke, terima kasih Mas Asnan atas masukannya. Jadi memang bagus sekali dari Mas Asnan. Ini sebelum Pak Guru tutup penyampaian materi hari ini, perlu coba menyimpulkan bahwa dari kegiatan ini, dari materi yang perlu disampaikan dari awal sampai akhir, intinya mah yang namanya rokok itu memang apa ya, memiliki kandungan-kandungan yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Jadi sebisa mungkin kalian sebagai kaum terpelajar, sebagai anak yang menjadi generasi penerus bangsa, jangan sampai terjerumus ke perilaku merokok. Ya, walaupun di Indonesia itu sekarang sudah menjadi negara nomor 1 perokok aktif tertinggi di dunia, itu di generasi kalian itu harus bisa ya menurunkan predikat itulah, menghilangkan predikat itu. Yang tadi yang nomor 1 mungkin bisa dihilangkan predikat itu, sehingga Indonesia menjadi negara yang bebas asap rokok. Ya, Pak Guru coba mengevaluasi bahwa dari awal kegiatan sampai sekarang kalian sangat luar biasa sekali aktif. Pak Guru mengajukan pertanyaan pun kalian bisa menjawab. Ya. Oke, Pak Guru ucapkan banyak sekali terima kasih ke kalian atas partisipasinya di sini, dan nanti setelah Pak Guru akhiri pertemuan kali ini ada beberapa angket pernyataan mengenai evaluasi kegiatan hari ini. Tolong nanti diisi, itu Pak Guru sebarkan angketnya melalui grup WhatsApp. Nanti silakan diisi. Kurang lebih ada berapa ya? 20 pernyataan. Tapi itu gampang-gampang kok.
nggak akan menghabiskan waktu kalian yang banyak, enggak. Paling 5 menit, 3 menit selesai pengajian. Itu ya. Oke. Karena dari awal materi sampai sekarang udah semuanya Pak Guru sampaikan, berarti Pak Guru akhiri untuk pertemuan kali ini. Dan sebelum kita akhiri, karena tadi di awal sudah dimulai dengan berdoa, maka kita tutup juga dengan berdoa. Tapi ini mah Pak Guru langsung aja yang memimpin. Ya, kita berdoa semoga apa yang sudah kita lakukan hari ini bisa bermanfaat bagi kita ke depannya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada akhirnya pertemuan kali ini, seandainya ada hal yang kurang jelas atau mau ditanyakan, bisa langsung WhatsApp Pak Guru. Insya Allah Pak Guru stay 24 jam, kecuali kalau tidur ya, itu bisa melayani. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi ada beberapa hal yang kurang menyenangkan atau nggak enak di hati. Pak Guru minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi